Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini dengan renungan harian Majelis Resort GKE Puruk Jahu. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Yeremia pasal 18 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, terkhususnya atas penyertaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami pada malam tadi, sehingga di pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur kami atas lawatan Tuhan. Untuk mendasari segala kegiatan kami di pagi hari ini Tuhan, kami bersama hendak membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami baca dan kami renungkan, itu boleh kami jalani dalam kehidupan kami, bahkan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab sekaligus menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Yeremia pasal 18 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang seniman tidak akan pernah menyerah terhadap karya yang ia hasilkan.
Ia akan terus berusaha dan terus berusaha agar buah tangannya itu menjadi mahakarya. Demikian pula, Allah tidak pernah menyerah terhadap ketidaksetiaan umat yang dikasihinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada saat ini diawali dengan sebuah tindakan simbolis, di mana tindakan simbolis itu diambil dari tukang periuk yang sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana dari tanah liat yang sedang dibuatnya itu rusak, dikatakan dalam firman Tuhan ini, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk itu juga, demikian kaum Israel di tangan Allah. Allah menghendaki Yehuda itu bertobat dari tindakan mereka yang jahat dan memperbaiki tingkah langkah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Karena umat yang dikasihi Allah ini telah melupakan Allah. Mereka berpaling kepada Allah lain dan tidak mau bertobat. Umat yang dikasihinya itu sudah rusak oleh dosa. Dan sesungguhnya Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Allah akan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Meski demikian, tujuan Allah bukanlah membinasakan mereka. Layaknya seorang tukang periuk yang akan mengubah bejana yang rusak menjadi bejana yang lain, yang baik menurut pemandangannya. Demikian pula Allah menghukum umatnya agar mereka bertobat dan dapat kembali hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita melihat kasih Allah yang begitu besar. Dia akan selalu mengasihi umat kepunyaannya. Namun di sisi lain kita juga melihat betapa Allah tidak main-main terhadap dosa. Dia tidak segan menghukum kita jika kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita. Allah akan melakukan apapun agar kita, umat yang dikasihinya, kembali kepadanya. Allah ingin kita kembali menjadi ciptaannya yang serupa dan segambar dengannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap remeh setiap teguran Allah. Sikap keras kepala dan tidak taat kita hanya akan mendatangkan murka Allah. Marilah kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Bertobatlah saat Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat. Sebab kasih Allah itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Dan marilah kita bersama-sama berusaha untuk terus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhususnya atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang boleh kami baca dan kami renungkan itu boleh menjadi suluh pelita di dalam kehidupan kami. Bahkan boleh terus menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, taat di dalam Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan segala
tugas tanggung jawab mereka. Kami percaya Tuhan melindungi, menjaga, memelihara mereka. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKE Liang Nyaling. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati jemaat ini, sehingga jemaat ini terus boleh berkembang di dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap harapan program kerja di jemaat ini. Kiranya kuasa-Mu boleh melingkupi mereka, orang-orang yang ada di sana, sehingga mereka boleh terus diberkati Tuhan dan boleh mewujudkan harapan, bahkan program kerja yang mereka ingin wujudkan dalam kemajuan bergereja. Kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga jemaat GKE Liang Nyaling. Kiranya dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan boleh memberkati setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka jalani, sehingga boleh mencukupi kehidupan keluarga mereka dan boleh tercukupi setiap hari-hari kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak mereka yang menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan, Engkau terus memberikan mereka kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, sehingga mereka boleh menjalani pendidikan mereka dengan baik dan boleh menjadi kebanggaan orang tua, terlebih-lebih untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak mereka yang saat ini dalam proses pertumbuhan. Kiranya dalam setiap tumbuh kembang mereka boleh bertumbuh dengan sehat, dengan baik, sehingga mereka juga boleh menjadi sukacita dalam kehidupan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan terus melindungi, melawat mereka. Apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kepada kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.